Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, bertemu lagi dengan Miss Alita Pregiwati dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Membaca doa sebelum belajar yuk bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Nah, sekarang belum ini. sekarang kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 3, untuk kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D. Kita memasuki materi di bab 2, yaitu hadis tentang perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Sebelum memulai ini, kita lihat dulu yuk peta konsepnya. Nah, di sini ada peta konsep. Kalian bisa membukanya di buku PAI kalian di halaman 11. Di situ ada peta konsepnya. Jadi, peta konsep ini yang pertama kita akan mempelajari hadis tentang perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kita akan mempelajari hadis tentang perilaku mandiri, dan yang kedua kita akan mempelajari hadis tentang perilaku percaya diri, dan yang ketiga kita akan mempelajari hadis tentang perilaku tanggung jawab. Nah, kita lanjut ke yang pertama, yaitu hadis tentang perilaku mandiri. Oke, di sini coba Miss tanya, ada yang tahu tidak apa itu mandiri? Siapa yang tahu hadis tentang pengertian mandiri? Oke, good. Tahukah kamu siapakah yang tergolong anak mandiri itu? Nah, kita lihat ya. Nah, di sini penjelasannya, anak yang mandiri adalah anak yang selalu melaksanakan kegiatan dan tugas sekolahnya dilakukan sendiri dan pantang meminta bantuan orang tua, kakak, saudara, maupun teman-temannya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa anak yang mandiri itu adalah anak yang mempunyai tanggung jawab dan rasa untuk harus bisa mandiri. Dia melaksanakan sendiri tanpa meminta bantuan orang tua atau siapapun. Contohnya mandiri apa? Contohnya apa aja, Miss? Misalnya mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas baik di rumah maupun di sekolah, karena kita sebagai umat Islam dituntut untuk berusaha dan bekerja dengan menggunakan segala kemampuannya. Karena Islam itu sangat menganjurkan pemeluknya agar senantiasa hidup mandiri dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Jadi kalian kalau mengerjakan tugas sendiri di rumah, contohnya mengerjakan PR, itu termasuk anak yang mandiri. Nah, kita lihat gambar di samping ada contoh nih. Nah, ini siapa? Ini dia sedang apa, Nak? Dia sedang membereskan tempat tidur. Ini juga bisa disebut anak yang mandiri. Ketika dia bangun tidur, lalu ia merapikan tempat tidurnya. Ini juga merupakan contoh anak yang mandiri. Lalu apalagi bisa juga mengerjakan PR di rumah, bisa juga mandiri dalam membantu orang tua. Nah, ketika di sekolah apa? Mandiri untuk, misalkan kalau di sekolah ketika kalian mau makan siang, kalian makan sendiri tanpa dibantu oleh guru ataupun teman. Oke, kita lanjut untuk mempelajari hadis tentang perilaku mandiri. Nah, perhatikan hadis berikut ini. Kalian bisa membukanya di halaman 12. Nah, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
dari Ani Zubair bin Awam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yakhuzu la an ya la ayyahuza ahadukum azbalahu summa ya'til jabala fayatiya bihuzmati min hatabin ala zuhrihi fayabi'aha wa yakufallahu biha wajahahu khairul lahu min ayyas'ala nasa'atauhu aw manna'uhu. Nah, kalian bisa membaca hadis ini di halaman 12. Ini adalah hadis tentang perilaku mandiri, yang artinya adalah dari Jubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seseorang dari kalian semua itu mengambil beberapa tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian dengan cara demikian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan wajahnya, yakni dicukupi kebutuhannya, maka hal semacam itu lebih baik baginya daripada meminta-minta pada orang-orang, baik mereka memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan terkait dengan hidup mandiri. Karena tadi sebelumnya Islam menjelaskan, Islam itu sangat menganjurkan pemeluknya atau umatnya agar senantiasa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk kita sebagai siswa atau sebagai pelajar. Mereka juga harus mandiri. Seperti mengerjakan tugas-tugas baik di rumah maupun di sekolah, karena kita sebagai umat Islam dituntut untuk selalu berusaha dan bekerja keras dengan segala kemampuan yang kita punya dan berusaha untuk mandiri. Oke, kita lanjut ke bagian B. Nah, di sini ada hadis tentang perilaku percaya diri. Nah, tahukah kamu apa itu percaya diri? Ada yang sudah tahu apa arti percaya diri? Oke, jadi percaya diri artinya percaya pada kemampuan sendiri dengan usaha yang gigih dan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi percaya diri ini adalah kita harus percaya pada kemampuan diri sendiri dengan usaha yang gigih. Selain percaya dengan kemampuan diri sendiri dan disertai dengan usaha yang gigih dan juga mengharapkan pertolongan dari Allah dengan cara apa? Selain kita berusaha dan juga harus berdoa, karena hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Nah, ini juga termasuk arti dari percaya diri. Contohnya misalkan contohnya kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 13 sebagai contoh. Misalkan kalian ingin mengikuti lomba membaca puisi, tapi kalian mempunyai hobi atau mempunyai bakat untuk membaca puisi, tapi kalian tidak percaya diri. Nah, tetapi dengan rasa percaya diri itu kalian bisa mengikuti lomba baca puisi dengan cara apa? Nah, setiap hari kita latihan, belajar membaca puisi, setiap hari terus belajar, terus mengasah kemampuan membaca puisi kita, agar kita percaya diri untuk mengikuti perlombaan membaca puisi. Nah, ketika rasa percaya diri itu kita tanamkan dan dihilangkan rasa ketakutan itu, hingga akhirnya pada saat perlombaan kita dapat menampilkan yang terbaik dan mendapatkan juara di perlombaan membaca puisi. Nah, jadi kita sebagai seorang pelajar, sebagai umat Allah, sebagai manusia, kita harus mempunyai rasa percaya diri. Tetapi dengan percaya diri itu kita tetap harus rendah hati ya nak, tidak boleh
sombong. Misalkan kita ketika kita mengikuti lomba baca puisi, alhamdulillah kita menang juara pertama, mendapatkan piala, penghargaan dan sebagainya. Nah, gitu kita harus tetap rendah hati, tidak boleh sombong dengan kepercayaan diri kita. Misalkan kita pintar dalam bidang matematika, bidang teknologi atau IPA atau dalam bidang agama, itu tetap misalkan aku selalu menang misalkan lomba puisi, atau aku selalu menang lomba membaca Al-Quran, atau aku selalu jadi juara pertama misalkan untuk lomba teknologi. Nah, itu kita tidak boleh sombong, aku selalu menang nih, hanya aku yang paling bisa dan pintar. Tidak boleh, walaupun kita mempunyai ilmu yang baik, yang bagus, karena itu ilmu yang kita punya, kemampuan yang kita punya itu dengan diberikan oleh Allah, disertai dengan kemampuan yang gigih, serta kita selalu berikhtiar. Tapi kalau kita sombong, misalkan kita juara terus, menang dalam hal apapun, kalau kita sombong nanti nikmatnya akan diambil lagi oleh Allah dan tidak mendapatkan ridho dari Allah. Semuanya akan sia-sia. Dan kita tidak boleh juga pelit ilmu terhadap teman. Misalkan kita pintar matematika nih, teman kita ada yang tidak paham belajar matematika misalkan di kelas, ada yang bertanya, ini aku tidak tahu nih misalkan tentang perkalian atau pembagian. Nah, kita sebagai yang paham atau yang tahu, kita harus mengajarkan kepada teman tersebut. Kita tidak boleh pelit ilmu. Nah, itu adalah contoh sikap percaya diri yang harus kita tanamkan tanpa kita harus tinggi hati atau sombong, dan tetap rendah hati. Nah, kita next perhatikan ayat surat Yusuf dan hadis berikut ini. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 14. Nah, jadi di sini percaya diri juga berarti tidak mengenal berputus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 87 berikut ini. Yuk kita baca sama-sama, dibuka ya bukunya halaman 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yazhabu fatahassasu min Yusufa wa ahihi wala tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Nah, di sini kita bisa lihat artinya. Ayat ini mengandung artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Ada di Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 87. Nah, kalian bisa lihat ya di sini nanti dibuka bukunya. Nah, selain itu percaya diri juga berarti tidak mudah ikut-ikutan atau mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, selain ada di Quran juga terdapat di hadis. Perhatikan hadis berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ani Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'nihi. Nah, di sini artinya adalah Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi di sini kita sudah membahas pengertian percaya diri.
Ada di Quran dan ada di hadis, dan kalian bisa membukanya di buku paket PI di halaman 14. Nah, jadi percaya diri ini termasuk akhlak terpuji. Rasa percaya diri itu perlu dipupuk dalam diri kita. Dengan percaya diri, kita dapat melakukan suatu pekerjaan dengan tenang dan dapat meraih hasil yang diharapkan tanpa harus kita tinggi hati atau sombong. Nah, dengan rajin, kamu akan memiliki rasa percaya diri untuk mampu bersaing dengan orang lain. Tetapi ingat ya nak, kalian harus bersaing dengan cara yang sehat, cara yang baik, dan cara-cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Jangan pernah kalian bersaing dengan cara-cara yang buruk atau tidak baik atau negatif, karena itu tidak bakal ada manfaatnya. Walaupun kalian sukses dengan cara yang tidak baik, maka tidak akan ada keriduan dari Allah dan tidak akan berberkah. Tetapi dengan cara yang baik, yang positif, bersaing dengan cara sehat, percaya diri kalian pasti akan berkah dan dilipat gandakan banyak pahala dan mungkin rezeki yang berlimpah dan keberkahan yang banyak dari Allah. Nah, selalu ingat ajaran-ajaran Allah sesuai Al-Quran dan hadis ya. Nah, jangan pernah kalian mengikuti hawa nafsu setan, karena itu hanya menggoda manusia untuk tidak beriman atau melupakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sebelumnya, jadi ciri-ciri anak yang percaya diri nih, ada contoh ciri-ciri anak yang percaya diri. Kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 15. Jadi, ciri-ciri anak yang percaya diri antara lain rajin dalam belajar, tampil di depan umum itu apa adanya, dan tidak berlebihan, karena Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Cukup sederhana saja dan yang sedang. Anak yang percaya diri itu biasanya wajahnya selalu tampak ceria, lancar dalam berbicara, dan tidak mudah terpengaruh terhadap bujukan orang lain atau bujukan syaitan. Nah, kita lanjut ke bagian yang C. Hadis tentang perilaku tanggung jawab. Nah, ayo di sini ada yang tahu belum tentang pengertian tanggung jawab? Anak-anakku sekalian, ada yang sudah tahu? Nah, di sini Miss akan menjelaskan. Tahukah kamu arti dari tanggung jawab? Nah, tanggung jawab di sini adalah kesadaran manusia atau tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Nah, anak-anakku sekalian, pada hakikatnya semua manusia itu adalah pemimpin. Oke, good. Kenapa Miss? Kok manusia disebut pemimpin? Kan kita bukan presiden, bukan menteri. Biasanya pemimpin itu presiden, menteri. Nah, bukan. Nah, iya, presiden dan menteri juga bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin. Tetapi di sini kita sebenarnya manusia itu adalah seorang pemimpin juga, nak. Kenapa Miss disebut sebagai pemimpin? Karena kita sebagai manusia itu harus bertanggung jawab atas segala yang kita lakukan. Ya, seperti yang tadi mandiri, kita nih sebagai murid juga punya rasa tanggung jawab kita. Kita adalah seorang pelajar. Tanggung jawabnya apa? Belajar sungguh-sungguh hingga menjadi anak yang pintar dan menggapai cita-cita yang diinginkan, yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Kalau kita belajar sungguh-sungguh hingga menjadi anak yang pintar, terus tercapai cita-cita kalian, nah itu akan membawa manfaat. Manfaatnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bermanfaat untuk terutama siapa? Keluarga kita, orang tua kita, ibu kita yang melahirkan kita, ayah kita yang mencari nafkah untuk kita bisa menggapai cita-cita kalian, masyarakat, bangsa, dan agama. Jadi, kalau orang yang malas itu tidak bisa dikatakan tidak bertanggung jawab. Jadi, orang yang malas itu dia tidak mempunyai tanggung jawab atas atas kesadarannya dia sendiri. Misalkan kalau orang malas, misalkan hari ini, misal Dita menyuruh kalian, hafalkan ya surat, misalkan surat Al-Fatihah sampai selesai.
aku males, nggak mau menghafalkan. Nah, itu dia tidak punya rasa tanggung jawab karena ia malas, digoda oleh syaitan. Nah, karena Islam itu sangat menjunjung tinggi tuh orang-orang yang tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada hubungannya dengan hak dan kewajiban. Orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya berkewajiban untuk apa? Nih, karena manusia itu diberikan harta kan oleh Allah. Karena Allah itu maha kaya. Dengan cara apa harta itu didapatkan? Harta itu didapatkan dengan cara bekerja atau mempunyai usaha. Dan itu juga kita dengan harta itu didatangkan oleh Allah dengan usaha kita. Nah, kalau kita mempunyai harta, kita itu harus mempunyai kewajiban untuk apa aja harta kita itu digunakan. Nah, jadi kita harta itu berkewajiban untuk menunaikan zakat, infak, dan sodakoh, dan dari hartanya tersebut kita harus berkewajiban tuh untuk memberikan zakat, infak, dan sodakoh, atau membantu tetangga kita yang kurang mampu. Nah, sodakoh itu tidak hanya dengan uang, bisa aja tetangga kalian nih, misalkan orang tidak mampu, dia kelaparan, kita bisa memberinya dia makanan. Atau juga misalkan ada teman kalian yang juga tidak mampu untuk sekolah, misalkan untuk membeli baju atau buku dia tidak mampu, kalian bisa menyumbangkan membelikan buku tulis atau alat tulis atau seragam sekolah jika harta kalian berlebih atau sesuai kemampuan kita. Nah, itu juga merupakan tanggung jawab kita tentang harta kita. Jadi tanggung jawab itu sangat luas, bukan hanya tanggung jawab mengerjakan tugas, tapi tanggung jawab terhadap harta yang dimiliki kita. Nah, karena dijelaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam itu adalah Etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Oleh karena itu, kita ini manusia sebagai pemimpin, kita semua memikul tanggung jawab. Karena kita semua kelak akan diminta bertanggung jawab terhadap semua yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai manusia. Oke, next. Sekarang Miss akan memberi tahu tentang hadis tentang tanggung jawab. Nah, berikut hadis tentang tanggung jawab. Yuk kita baca bersama-sama. Nah, kalian bisa membukanya di halaman 16 buku paket PAI kalian ya, Nak. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kullukum ra'i wa mas'ulu an ra'iyatih. Nah, di sini artinya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sudah jelas ya di sini tanggung jawab itu ada di hadis. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian kata-kata mutiaranya di insan kamil. Setiap pemimpin akan bertanggung jawab atas segala hal yang dipimpinnya. Nah, jadi kita sebagai manusia itu merupakan pemimpin untuk diri sendiri, bisa juga pemimpin untuk keluarga kita. Nah, karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi sudah jelas ya, pemimpin itu bukan hanya presiden atau menteri atau misalkan guru atau kepala sekolah, tapi kita sebagai manusia semuanya disebut pemimpin karena kita mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing. Nah, jadi intisarinya adalah percaya diri artinya adalah percaya kepada kemampuan diri sendiri. Bagi orang yang beriman, rasa percaya diri itu timbul dari keyakinan diri dan selalu meminta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dan yang kedua adalah
yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah kita contohnya sebagai murid melaksanakan tugas yang diberikan guru, dan tanggung jawab adalah merupakan suatu keharusan dan kesadaran diri kita sendiri, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, tetapi tanggung jawab harus kita kerjakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab yang besar. Tetapi tanggung jawab itu harus hal-hal yang positif yang harus kita kerjakan. Dan lalu intisarinya pada hakikatnya itu semua manusia itu adalah pemimpin. Dengan demikian setiap manusia memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, rasa percaya diri perlu dipupuk dalam diri kita, karena dengan percaya diri kita dapat melakukan suatu pekerjaan dengan tenang dan dapat meraih hasil yang kita harapkan. Nah, intisarinya kalian bisa membaca dan memahaminya di halaman 17 buku paket Agama Islam kelas 3. Nah, di sini ada tugas amalia. Ini akan memberikan hanya tugas buku dikerjakan ya Kak. Mengerjakan buku paket PI halaman 17, 18, 19, dan 20. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Nah, kita akhiri pelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian materi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.